Shalom Elohim, damai sejahtera kiranya menyertai-Mu. Mari kita mengawali pagi ini dengan datang kepada Tuhan. Kita mohon hikmat melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan darinya karena kita rapuh dan lemah. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan telah bangunkan kami. Pagi ini kami ingin merenung sejenak. Biarlah renungan ini meneguhkan dan menguatkan kami, mendidik dan mengajar di dalam kebenaran Yesus Kristus. Ajari kami untuk semakin berhikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Natsnya adalah ayat yang kedua dan yang ketiga. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Tema renungan kita adalah berintegritas di tengah godaan. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa bahwa meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, hidup terasa sangat tidak adil? Seperti berada di tengah badai yang tidak pernah berhenti. Bayangkan seorang pemuda yang telah dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, dibawa ke negeri asing dan diperlakukan seperti orang yang tidak berharga. Namun meskipun hidupnya tampak hancur, pemuda ini tetap menunjukkan integritas dan kesetiaannya kepada Tuhan. Seperti itulah kisah Yusuf dalam Kejadian 39. Pada saat yang paling sulit sekalipun, ia tetap memilih untuk hidup dengan hati yang benar dan setia kepada Tuhan. Kejadian 39 ini menceritakan kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Dibawa ke Mesir di rumah Potifar, seorang pejabat penting di istana Fir'aun. Meskipun mulai hidup sebagai seorang budak, kita melihat bahwa Tuhan tetap menyertai Yusuf. Keberhasilan Yusuf dalam segala pekerjaan yang dia lakukan menunjukkan bahwa Allah memberkati dia di tengah kesulitan. Namun, masalah muncul ketika istri Potifar mencoba menggoda Yusuf. Yusuf menolak, tetapi kemudian dia difitnah dan dipenjarakan. Namun, saudaraku, Tuhan terus menyertai Yusuf dan memberkati apa yang dia kerjakan. Belajar dari peristiwa ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Bahwa Yusuf tidak pernah memilih untuk mengeluh atau putus asa meskipun keadaan tidak mendukungnya. Saat kita merasa berada dalam kesulitan atau saat hidup seolah-olah tidak berpihak kepada kita, mari kita belajar dari Yusuf untuk tetap setia, berintegritas, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita meskipun dunia di sekitar kita mungkin berubah. Berikutnya dengan peristiwa Yusuf mengajarkan kepada kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah. Bahkan ketika dihadapkan pada godaan yang besar, menghadapi godaan adalah bagian dari hidup, tetapi kita dipanggil untuk setia menjaga diri seperti yang dilakukan Yusuf dengan menolak godaan istri Potifar. Bahwa keputusan yang benar tidak selalu membawa kenyamanan, tetapi itu membawa berkat dari Tuhan. Selanjutnya, Yusuf memilih untuk mempertahankan integritasnya, meskipun dia tahu itu akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Di dunia ini seringkali kita menganggap kemenangan sebagai segalanya. Dan Yusuf menunjukkan bahwa berintegritas lebih penting daripada mengejar keuntungan pribadi atau menghindari masalah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara,
Dalam hidup kita pasti ada saat-saat di mana kita penuh tantangan dan rasa tidak adil. Namun seperti yang dialami oleh Yusuf, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita merasa terpuruk. Keberhasilan dalam hidup bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang tetap setia dan berintegritas di dalam Tuhan. Demikianlah renungan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan selalu menunjukkan kasih setia dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan berkat yang melimpah. Ajari kami terus untuk bersyukur mengandalkan Tuhan. Ajari hidup kami untuk tekun, patuh, dan berintegritas, sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat. Berkati kehidupan kami hari lepas hari, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati.